Halo, selamat datang kembali di Codecast, Happy Coding and Sharing. Oke teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan sesi ke-7 sekarang. Jadi sebelumnya kita sudah punya 6 sesi untuk seri belajar Angular. Nah, sesi ke-6 kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana komunikasi data dengan server. Kita sudah pakai metode get, put, dan update delete ya, CRUD. Nah, sekarang kita akan menambahkan faktor autentikasi. Jadi, autentikasi ini adalah fungsinya adalah untuk melindungi data-data yang ada di server itu menggunakan user yang terautentikasi. Artinya, user itu harus melakukan login ya, biasanya dengan username dan password untuk mendapatkan data-data yang diizinkan untuk dibaca, diperbaharui, dihapus ataupun dibuat oleh pengguna. Nah, itu fungsi dari autentikasi. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana Angular menerapkan konsep autentikasi itu untuk data-data yang terlindungi itu tadi. Nah, sebagai pengantar, kira-kira begini. Autentikasi itu ada beberapa teknik sebenarnya ya autentikasi itu. Tapi yang akan kita bahas di tutorial kali ini adalah kita pakai OAuth 2 ya. OAuth 2 yang disediakan library-nya oleh beberapa pengembang. Nah, kira-kira begini. Jadi konsepnya nanti ketika aplikasi kita mengirimkan username dan password biasanya ke server, maka server akan memberikan feedback. Nah, feedbacknya itu biasanya berupa objek ya. Objek. Nah, objek itu biasanya tergantung dari server itu yang diberikan itu apa. Tapi standarnya untuk OAuth 2 itu standarnya ini. Jadi ada token type-nya apa gitu ya, expired-nya kapan gitu. Kemudian biasanya ini ada resource-nya, macam-macam sebagainya, tapi yang paling penting adalah akses token-nya. Jadi akses token ini adalah sekumpulan string ya, yang sudah di-enskripsi oleh server ya, biasanya pakai library tertentu. Kalau yang saya gunakan ini adalah library punya PHP, karena server side yang saya gunakan adalah PHP. Tapi karena kita fokus di pengembangan aplikasi di sisi front end-nya, yaitu di sisi Angular-nya, maka kita tidak terlalu bahas tentang apa yang terjadi di sisi server. Anggap saja itu sudah beres dikerjakan oleh orang lain begitu ya. Nah, kira-kira nanti seperti ini. Jadi kita akan menerima akses token setelah kita mengirimkan username dan password yang diperiksa oleh server ya. Server akan mengirimkan ini. Jadi misalnya kodenya seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk mendapatkan data ataupun menuliskan dan seterusnya, tergantung yang diizinkan oleh server yang punya data. Oke. Untuk tutorial kali ini ada beberapa yang nanti akan kita bahas. Kita akan bikin registrasi, kita bikin login, kemudian lupa sandi, terus penggunaan HTTP header ya. HTTP header untuk komunikasi datanya. Jadi HTTP header itu nanti akan melindungi data kita. Kemudian penerapan token autentikasi pada metode get, post, put, dan delete. Kemudian nanti akan kita bikin logout juga. Tapi sebelum mengikuti tutorial yang ketujuh ini, hukumnya tidak wajib lah ya. Tapi sebaiknya teman-teman sudah mengikuti tutorial saya dari 1 sampai 6 yang bisa dicari di channel YouTube saya. Saya ingatkan lagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe channel saya. Mungkin dengan subscribe itu akan membuat para konten kreator ini menjadi lebih bersemangat ya untuk membuat konten-konten.
Tapi tidak subscribe pun tidak apa-apa. Saya hanya berniat untuk membagi pengalaman saya dalam hal pengembangan aplikasi menggunakan Angular ini. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu kita akan lakukan registrasi. Oke ya. Nah, registrasi kita URL yang akan kita pakai ini adalah out register ya. Kemudian nanti ada email dan password. Nah, responnya nanti true itu berhasil. Kemudian email access itu kalau email itu sudah terdaftar. Oke ya. Kita akan masuk ke langkah yang pertama ini ya. Membuat fungsi register pada service.ts. Kita buka pekerjaan kita sampai pada tahap ke-6. Kita coba ya. Di mana VS Code ya. Kita buka di out register HTML. Kita masukkan kita ambil datanya ya. Kita ambil datanya, email dan password. Oke ya, kita coba. Kita coba register.html. Nah, ini. Di sini ada email dan password. Ini kita abaikan dulu aja ya. Untuk validasinya. Validasinya kita abaikan. Nah, input ini berarti seperti halnya kita melakukan input data ya. Jadi ini ng modelnya saya pakai user email ya. Ini saya hapus dulu aja. Nah, ini ada user, atributnya adalah email. Kemudian ini ada lagi, ini saya hapus dulu. Password input. Oke ya, ini form control ini kita hapus dulu aja. Password, oke. Sudah. Kemudian klik register, disable-nya loading aja. Email has error. Nah, ini nanti aja ya. Ini kita fokus di autentikasinya dulu. Validasinya nanti. Oke. Oke, begini aja dulu. Register. Nah, sekarang kita terapkan di register. Jadi ini sudah ada user. Nah, jangan lupa ya ini. Masukkan user. Kemudian ini kita hidden dulu aja. Oke, terus loading. Oke, nah ini fungsi register untuk mengirimkan datanya. Jadi kita ambil di API, register, user, email, dan seterusnya ya. Ini konsol. Oke, kita router navigate-nya nanti dulu. Kita konsol hasilnya dulu aja ya. API register. Oke ya, ini API register. API itu mengarah ke ini ya. API service. Nah, API service itu dia mengarah ke aplikasi service ya, API.service. Nah, kita harus cek dulu di service yang yang dibidik oleh function register ini untuk memastikan bahwa function register di API service itu dia tersedia. Oke ya, kita simpan dulu. Terus kita masuk di service ini ya, API service. Tadi yang dipakai adalah register. Nah, ini dia register. Register server URL ya ini. Ini metodenya kita pakai post. Server URL-nya adalah mengarah ke sini ya. API sanus.co.id/bookstore
index.php. Kemudian ditambah dengan auth register ya. Ini kelasnya adalah auth, functionnya adalah register di server sana. Kemudian ini ada email, password. Oke ya, email, password berarti register ini sudah beres, sudah ada ya, sudah ada. Nah, kita akan cek dulu apakah ini akan berhasil atau tidak sesuai dengan perintah tadi ya, loading false. Jadi skenario-nya adalah dia akan memunculkan respon. Responnya tadi jika berhasil adalah true, jika gagal berarti dia adalah email exist ya. Tapi sepertinya harus ada validasi. Nah, validasi kita abaikan dulu. Yang penting kita bisa menerapkan konsep registrasinya dulu. Untuk persoalan validasi itu style programmer masing-masing ya, bisa kita terapkan di sisi front end-nya atau kita terapkan di sisi back end-nya atau di sisi API-nya. Itu style kita ya. Mungkin nanti akan berbeda, tapi saya sampaikan yang krusial ya, yang intinya saja. Oke ya, itu sudah oke. Selanjutnya kita cek dulu. Kita jalankan ya. Sepertinya belum kita jalankan. Oke. Sepertinya udah bisa, udah beres. Server kita cek di browser. Coba kita cek di browser di localhost 4200. Oke ya, kita munculkan konsolnya karena tadi kita pakai konsol ya, create account. Nah, oke, di register misalnya pakai email saya. Oke, gini passwordnya. Oke, kita coba ya, eksekusi. Kita cek dulu di network untuk memantau. Oke, ini registrasi tidak dapat mendaftar ya. Kita cek dulu. Email exist ya. Responnya adalah email exist. Jadi emailnya sudah terdaftar. Kita pakai email yang lain. Misalnya kita cek lagi. Oke, true. Oke ya. Jadi udah beres, ini udah berhasil. Kita cek di konsolnya. True. Berarti ini udah beres ya, udah beres. Nah, kita akan coba untuk melakukan tahap yang kedua, yaitu login ya, login. Jadi autentikasi pengguna tadi udah beres, ini ya. Email, password, ini abaikan dulu, kalau nanti akan saya sharing bagian 7 ini, kode labnya. Ini ada validasinya. Ini udah dilengkapi dengan validasi, tapi oke ya. Udah beres. Yang penting udah beres untuk registrasi. Tapi kalau teman-teman akan belajar lebih lanjut tentang untuk validasi ya, nanti bisa dibaca kode lab saya. Nah, yang selanjutnya kita akan melakukan login ya. Login adalah sama seperti tadi ya, metodenya pakai post, kemudian parameter yang dipakai adalah email dan password. Nanti sukses responnya dia memberikan token, kemudian expired-nya kapan, kemudian emailnya apa dia. Oke, nah sekarang tahap yang pertama adalah menambahkan fungsi login pada prosedur navigasinya ya, fungsi login ini. Nah ini fungsi login yang ini, kita cek dulu ya. Kita cek dulu fungsi loginnya di login ya. Kita cek dulu di login.
Oke. Login itu inputnya di sini ada email. Kayak ini belum tersedia, kita kasih dulu variabel. Misalnya pakai variabel user ya. Ini kita pakai objek. Ini fungsinya agar dia terkumpul ya, atributnya terkumpul di variabel user tadi itu. Jadi kita pakai ng model ya. Kita pakai ng model. Variabelnya adalah user, atributnya kita pakai email. Oke ya, jadi nanti yang dipanggil adalah email. Untuk passwordnya kita ganti. Oke, ini dengan user password. Oke ya. Nah, sekarang login router link ini ya. Ini tadi masih router link, kita ganti dengan klik. Eventnya adalah klik. Kita kasih function login. Oke, ini tidak perlu lagi menerapkan atau melampirkan user sebenarnya ya. Karena ini nanti sudah diupdate ya, sudah diupdate oleh variable input ini. Oke, kita simpan aja dulu. Kemudian kita masuk ke tadi di HTML ya, di file HTML. Kita sekarang masuk di file .ts. Oke ya, login komponen.ts. Kita buat function login. Oke, kita cek dulu, pastikan datanya dapat diambil ya. Kita cek this user. Nah, gini dulu. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, sebaiknya kita melakukan cek data-data yang akan kita proses sebaiknya. Kita cek dulu ya. Oke, kita cek dulu hasilnya. Oke, di sini kemudian ada di I have an account. Kita cek ya. Oke, ini developer password. Oke, berarti datanya sudah berhasil diambil. Nah, tahap yang selanjutnya adalah kita membidik, kita menerapkan itu di API-nya. Jadi saya cari dulu API-nya itu. Nah, ini ya. Kita tambahkan dulu di service punya kita. Oke, kita tambahkan di service. API service tadi register. Nah, kita tambahkan dengan login. Ya, login, out, email, password sama ya. Metodenya adalah post. Oke. Nah, sekarang kita panggil di function login komponen.ts. Ini udah tidak kepake lagi karena udah beres. This API kita belum panggil di constructor ya. Public API. Nah, API service. Diimport dulu ini ya, API service-nya. Kemudian API, login, emailnya adalah this, user, atributnya email, kemudian passwordnya adalah this, user, password. Subscribe, responnya, kemudian kita cek dulu selalu ya, responnya seperti apa. Nah, sekarang kita akan coba untuk login ya, seperti yang tadi sudah kita daftarkan. Oke, kita cek dulu. Nah, ini dia. Ada yang salah sepertinya.
Kita cek. Nah, ini udah beres. Nah, ini. Jadi ketika dia login sukses, maka dia akan memunculkan feedback email expired time-nya kapan, kemudian tokennya itu apa. Oke. Itu konsep login. Nah, pada dasarnya begini. Ketika kita akan melakukan pemanggilan data atau posting data atau delete data dan lain sebagainya yang dilindungi oleh token, maka pada dasarnya kita menyertakan token yang kita terima ini pada HTTP header ya untuk atribut autentikasinya itu. Nah, pada dasarnya seperti itu. Jadi kalau misalnya bisa saja sebenarnya kita get data ini kita copy gitu ya untuk dikirimkan ketika kita akan memperoleh data dari server. Tapi itu tidak praktis ya. Nah, oleh sebab itu ada beberapa cara sebenarnya. Cara yang pertama adalah kita menyimpan token ini di dalam local storage browser. Nah, contohnya begini. Di bagian login ini, nah ini ya. Jadi local storage ini ya. Local storage set item app token JSON stringify respon. Jadi respon tadi itu ya, respon yang ini email expire time-nya dan tokennya itu kita jadikan string ya, JSON itu kita jadikan string, kemudian kita simpan di dalam local storage. Nanti itu akan kita panggil ketika kita akan melakukan pemeriksaan autentikasi pengguna. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi kita coba terapkan ya. Ya, ini local storage kita masukkan ke dalam codingan kita, yaitu di login ya. Di login sini. Nah, ini kita terapkan di sini. Oke ya. Kita terekam di sini. Kemudian setelah itu routernya kita arahkan ke admin dashboard. Jadi ketika dia berhasil, maka kita arahkan ke dashboard. Oke ya, routernya ini sepertinya belum dideklarasikan routernya, kita deklarasikan dulu. Di sini public router, kelasnya adalah router. Nah, begini. Nah, gini ya. Ini pastikan sudah diimport ya. Sudah diimport, maka itu nanti bisa beres. Oke, begitu. Ini untuk errornya kita kasih dulu ya. Misalnya kita kasih alert aja. Tidak dapat login gitu ya. Nah, jadi kalau statusnya error, tidak dapat berkomunikasi dengan server ataupun respon yang diberikan oleh server adalah error begitu ya, maka dia akan menampilkan alert. Kita tes dulu alert errornya. Kita tes ya, misalnya begini aja. Nah, ini tidak dapat login, berarti sudah bekerja dengan baik. Oke. Kita terapkan, kita coba login, karena tadi kita sudah terapkan penyimpanan token di dalam local storage. Kita akan coba untuk login lagi. Kita coba ya. Tadi ini masih ada. Oh, bukan ya. Oke. Terus passwordnya. Nah. Oke ya. Nah, ini udah berhasil. Kita cek dulu di application ya. Di application. Kemudian di local storage. Nah, ini app token. Nah, ini tokennya ini sudah kita simpan ya. Tokennya sudah kita simpan di dalam
local storage yang nanti itu akan kita manfaatkan ketika kita mau ngambil data yang dilindungi oleh autentikasi ataupun kita posting data yang dilindungi oleh autentikasi. Oke, login udah beres. Kita lihat lagi yang lainnya. Penerapan token autentikasi untuk CRUD. Nah, kita akan get dulu ya, get data. Dashboardnya ini belum muncul ya, produk kelihatannya di produk ya. Oke, produk. Oh, ini ternyata teman-teman udah banyak yang Oke, ini ada Mardi, ada Udin, dan seterusnya gitu. Terima kasih teman-teman yang udah masuk ke tutorial saya dan mencoba. Jadi saya ikut senang ya. Tutorial saya bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke ya. Nah, ini produk ini akan kita ambil. Saya sudah sediakan API yang itu hanya bisa dilakukan ketika user sudah terautentikasi. Ini kan masih open ya, siapapun bisa melihat. Nah, sekarang kita akan lindungi itu dengan autentikasi. Kita coba ya. Kita coba dulu di sini. Nah, ini misalnya. Kita tembak langsung dari browser. Nah, ini ya. Jadi, books without status. Nah, ini the wrong number. Jadi ini salah satu contoh data yang sudah terlindungi dengan autentikasi. Nanti kita akan terapkan token autentikasi itu agar kita dapat mengakses halaman ini. Tentunya dengan dilakukan di dalam aplikasi kita ya. Oke, kita coba. Oke, nah itu pertama itu yang kita lakukan. Kemudian kita masuk di API service ya, API service.ts. Ini kita menambahkan satu function lagi untuk keperluan get token ya. Oke, kita coba masuk di service. Kemudian kayak kita di sini aja nggak apa-apa. Ini get token, HTTP header-nya perlu ditambahkan. Oke ya, ini HTTP header-nya sudah HTTP client, HTTP header. Oke, isinya adalah skenario-nya begini. Jadi dia ngambil token key-nya dulu. Seperti yang tadi sudah kita simpan ya di proses login. Itemnya kan tadi kita simpan dengan app token ya, app token. Setelah itu kita di parsing datanya JSON, di parsing data JSON-nya itu agar dia menjadi objek. Kalau yang kita simpan tadi adalah string ya, kita pakai stringify, maka proses pembacaannya itu kita harus convert itu menjadi objek. Caranya adalah dengan JSON parse begini ya. Nah, setelah itu kita masukkan HTTP option. Isinya adalah header ya, header. Jadi content type-nya adalah JSON, aplikasi JSON, application JSON. Kemudian authorization-nya adalah bearer token. Jadi nanti bearer, kemudian dia diisi oleh token yang tadi sudah kita simpan di dalam local storage. Oke ya, pertama itu kita terapkan dulu. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah penerapan HTTP option pada API service. Jadi get, nah ini ya, di get URL-nya ini kita ambil dulu get token-nya, function get token-nya itu kita ambil dulu, kemudian baru kita ambil datanya. Oke. Get book.
Nah, ini ya. Konsepnya seperti ini, tapi kita akan coba ya. Kita coba dulu dengan function yang sudah di apa ya? Yang ini ya, get dulu ya. Get dulu kita coba dulu di sini. Di function get dia ada di atas kelihatannya. Oh ya, ini ada get ada di atas. Oke. Kita hapus. Nah, contoh kita akan pakai get dulu ya. Jadi ada di sini ada get service URL. Nah, ini ya. Di parameter kedua kita tampilkan HTTP option. Jadi HTTP option kan tadi yang sudah kita tulis di sini ya. Kalau begitu kita tarik aja di atas. Nah, gini ya. Nah, dia manggil tokennya dulu, baru dia membaca di server. Oke. Nah, sekarang kita terapkan get books-nya itu kita pakai yang ini. Book without ya. Book without. Kita coba dulu. Kelihatannya di admin ya, di admin product component.ts. Nah, kita cari yang get books. Nah, ini kan books ya, books saja begitu. Kita coba pakai yang autentikasi. Oke ya. Oke, kita coba ya. Kita coba simpan, kemudian kita lihat hasilnya. Oke ya. Nah, ini sudah terambil ya. Kita akan buktikan bahwa autentikasi itu berjalan ya dengan cara kita nonaktifkan autentikasinya. Di sini, nah ini get tokennya kita nonaktifkan ya. Get tokennya kita nonaktifkan. Kita lihat hasilnya. Nah, ini dia. Jadi dia ada masalah dengan pengambilan data. Kita lihat responnya itu apa ya. Di network, kemudian oke. Nah, kita cek dulu di sini. Nah, ini wrong number of segment ya. Wrong number of segment seperti yang tadi saya tunjukkan. Nah, kita coba tes lagi dengan get tokennya ini kita aktifkan. Kita tes. Nah, data berhasil diambil dengan get token. Saya akan kasih tahu apa namanya. Misalnya ininya ya. Datanya yang dikirim itu seperti apa. Jadi dia, nah ini ya, ada di bagian ini. Di authorization ini ada bearer. Jadi ini adalah header data yang dilengkapi dengan token yang tadi sudah kita sertakan untuk melindungi data-data kita dari pengguna yang tidak terautentikasi. Jadi mereka harus login dulu ya, punya akses dulu, baru dia dapat token, baru kita bisa mengirimkan token itu lewat HTTP header, nanti diterjemahkan di server, kemudian dipastikan bahwa dia adalah user yang terdaftar, baru kita kasih datanya. Konsepnya seperti itu. Ya, itu untuk get. Nah, cara yang sama bisa kita terapkan untuk metode yang lain. Misalnya metode
apa namanya, post ya, post. Jadi misalnya di post ini kita ambil aja apa namanya, get tokennya itu kita sertakan di dalam, nah di post ini kita tambahkan get token begitu ya. Data, ini datanya kita tambah dengan HTTP option. Oke ya. Nah, sama juga misalnya dengan edit data ya. Edit data begini. Edit data. Di parameter terakhir juga kita kasihkan dengan HTTP option. Di delete juga sama. Nah, jadi ini sudah terlindungi semua ya untuk oke, ini udah terlindungi semua data-data yang berkaitan dengan apa namanya, data-data yang dilindungi oleh sistem autentikasi. Oke, kita lihat dulu menu cookbook kita udah sampai apa. Oke, tugas Anda semuanya, teman-teman semuanya, adalah melengkapi itu untuk post, put, dan delete sebagai latihan. Oke ya. Nah, sekarang logout. Logout itu pada dasarnya adalah menghapus apa namanya, item di dalam local storage sehingga dia tidak tersedia lagi di browser kita. Konsepnya hanya seperti itu saja sebenarnya. Out, kita copy kita mainnya di apa ya, admin component.ts. Kita coba admin component.ts. Dia ada di sini. API, sorry. Admin modul. Ini ya, ada admin component.ts. Kemudian dikasih gini, logout ya, keluar aplikasi. Nah, ini ada konfirmasi dulu, keluar aplikasi, kemudian remove item, Windows location reload, ini ya. Kemudian ada apa lagi? Kita cek dulu. Di situ juga dikasih cek login. Nah, ini untuk mengetahui status login. Kalau dia masih di browser masih menyimpan item tersebut, ya, item tokennya, maka diberikan hak untuk masuk. Public API service. Oke. Router juga ya. Public router. Oke. Ini ya. Kalau login dibiarkan, kalau dia statusnya adalah logout, kita arahkan ke login, gitu ya. Kita panggil cek login ini di init. Cek login. Nah, gini. Jadi ketika inisial halaman, langsung dia mengeksekusi function cek login. Jadi kalau dia bookstore ini without ini statusnya oke, gitu ya, maka dibiarkan begitu saja. Kalau dia tidak berhasil, artinya dia tidak login, kita akan arahkan ke halaman login. Ini untuk logout-nya. Oke ya. Oke. Nah, kita tambahkan di sini logout di komponen. Di sini mungkin ya. Gini aja ya. Logout. Kita kasih klik.
logout. Oke. Nah, gini. Kita tes lagi. Sorry ya, ini ada agak panjang. Saya sengaja untuk kita pelan-pelan agar teman-teman yang masih baru belajar Angular bisa mengikuti dengan lebih detail lagi. Oke ya. Kita coba dulu. Ini. Dia ada konfirmasi ya, keluar aplikasi. Konfirmasi itu dia disebabkan oleh di sini ya. Nah, ini confirm, keluar aplikasi. Kalau oke, berarti di remove app tokennya di dalam local storage itu, kemudian dia di reload agar dia bisa mengakses ini ya, cek login ini. Jadi ke reload, dia masuk ke on init lagi, kemudian dia manggil cek login, jadi nanti dia akan router ke halaman login. Oke, kita cek. Ini di produk, ya, di produk ini. Jadi admin ini nanti akan terlindungi semua oleh autentikasi. Oke, kita logout. Oke, dia akan reload sesuai dengan skenario kita. Nah, dia akan kembali ke login. Nah, sudah beres semuanya untuk autentikasi, kemudian penerapannya di dalam HTTP header, kemudian kita juga sudah menerapkan logout untuk penghapusan hak akses ke dalam sistem kita. Oke. Nantikan terus serial belajar Angular bersama saya Farid Surya di Codecast. Happy coding and sharing.